tadrij, step by step, gradual, tidak sekaligus. Gusti Allah ngaramaken khomer ping telu. Pertama, la taqrabus shalah wa antum sukaro. Mabuk ya mabuk tapi aja jerit-jerit sholat. Karena ada orang sholat waktu itu baca kuliah orang entek karena mabuk bareng minum arak. But orang entek. Jadi minum arak tapi aja jerit-jerit sholat. Nah, turun lagi yang kedua, mulai bahwa arak itu ada manfaatnya tapi besar dosanya, besar negatifnya, dornya. Nah, nomor ketiga baru turun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang beriman, khamar dan maisir itu apa? Judi udahlah. Wal ansab wal azlam, titis-titisan melempar. Ya kan zaman kuno kan gitu, belum ada judi online, belum ada judi internet, belum ada. Judinya pakainya kucul. Nah, itu dan khamar terutama itu adalah rijsum min amali syai fajtanibu, tinggalkan. Jadi syariat itu turunnya step by step, gradual, qalilan faqalilan, tadriji. Baru setelah itu Sayyidina Umar ambil gentong guci yang ada khomernya, buang di halaman. Mulai sekarang saya nggak akan minum lagi. Jadi Sayyidina Umar tadinya peminum berat itu. Setelah ada ayat yang ketiga kali baru beliau bersumpah nggak akan minum lagi. Oleh karena itu Imam Abul Hasan Asy'ari menetapkan bahwa sifat wujud sifatnya Allah yang nomor satu, sebelum sifat yang lain yang ada di Quran. Yang ada di Quran kudrah, iradah, sama, basar ada di Quran. Nanti itu belakangan itu. Nomor satu sifat apa dulu? Nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, enam, tujuh lah itu. Tujuh kudrah, iradah. Alhamdulillah. Sekali saya mati ojo ucul. Jasanya Imam Abul Hasan Asy'ari, umat Islam bisa mengenal sifat wujud bagi Allah. Itu jasa beliau Imam Abul Hasan Asy'ari. Beliau ngarang kitab namanya Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Ar-Risalah ila Ahli Taghr, Al-Luma'. Kemudian wafat, punya murid Abu Abdillah Al-Bahili. Wafat, punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani wafat, punya murid Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini. Kitabnya Latiful Isyarat, Al-Arba'in fi Usuluddin, Ghiyatul Umam, Al-Kafiyah. Wafat, punya murid Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya dalam fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Usul fikih Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Mi'yarul Ilm, Al-Qistasul Mustaqim. Akhlak Bidatul Hidayah, Minhajul Abidin, itu akhlak. Yang filsafat Maqasidul Falasifah, Tahaffutul Falasifah. Yang tasawuf wah banyak banget. Al-Mungkin minad Dolal, Al-Madnul Ghairi Ahli, Sirru Rabbil Alamin, Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Mishkatul Anwar. Apalagi yang spektakuler adalah Ihya Ulumuddin, Al-Qasidatut Ta'iyah. Banyak lagi kitabnya, banyak sekali. Itu Imam Ghazali. Punya murid Abdul Karim Asy-Syihristani. Kitabnya Al-Milal wan Nihal, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, Musara'atul Falasifah. Punya murid Muhammad bin Umar Fakhrul Razi. Kitabnya dalam tafsir Mafatihul Ghaib 16 jilid, Al-Mabahithul Masyriqiyah 4 jilid, Al-Matalibul Aliyah 5 jilid filsafat itu, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 4 jilid, dan kecil-kecil banyak. Punya murid Aduddin Al-Iji. Kitabnya namanya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Al-Iji punya murid Abdullah As-Sanusi, punya kitab Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri. Kitabnya Jauhar Tauhid, sudah terjemah oleh Mbah Soleh Darat Semarang.
Al-Baijuri punya murid Ahmad Ad-Dasuqi, kitabnya namanya Ummul Barahin. Ad-Dasuqi punya murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durrus Saniyah, Al-Kawakibud Durriyah, dan lain-lain. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, yang mukim di Mekah, kitabnya Fathul Arifin. Khotib Sambas punya murid Yusuf Makassar, Abdus Somad Palembang, kitab Minhajus Salikin. Arsyad Banjarmasin, kitabnya Sabilul Muhtadin. Punya murid Muhammad Nawawi Banten, kitabnya Qurratul Ain. Qurratul Uyun ya? Qurratul Uyun. Rahasia. Yang masih bujangan gak usah baca ini. Itu kitab Kama Sutra. Ada 28 posisi. Engkau macam engkau bocah cilik urung ngerti engkau. Itu Kiai Nawawi itu karangannya. Ada Nihayatul Zain, Syarah Fathul Mu'in, Syarah Tijan Darori, Salah Safinah, Salah Sulamul Taufik, Semua Munajat. Itu Kiai Nawawi Banten. Punya murid Syekh Mahfud Termas, karangannya Minhaj Dawin Nazar, Syarah Alfiyah Lis-Suyuti fi Mustalah Hadits. Punya murid Khalil Bangkalan. Punya murid Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, wafat diganti putranya Wahid Hashim, wafat diganti putranya Abdurrahman Wahid, wafat diganti Hashim Muzadi, wafat. Itu yang Imam Asy'ari kesini, Imam Asy'ari kesana. Imam Asy'ari gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Hudail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid, pengarang ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah dan pertama kali pencipta ilmul kalam. Wasil bin Atha muridnya siapa? Imam Sayyid Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali itu ketika Siti Fatimah masih hidup nggak berani kawin lagi. Begitu Siti Fatimah wafat, kawin lagi beliau dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya putra satu Muhammad, tidak berpolitik. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang putranya Siti Fatimah cucu Rasulullah berpolitik. Kalau Muhammad tidak ngaji, khitoh saja khitoh, kira gitulah. Nggak masuk partai, nggak ngaji saja di Masjid Madinah. Muridnya, antara muridnya nih Ma'bad Al-Juhani Ghailan Ad-Dimashqi, pendiri madhab Qadariyah. Jaham bin Sofwan, pendiri madhab Jahamiyah. Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Mudah-mudahan Lirboyo juga muridnya pendiri, ya minimal pendiri pom bensin 2 tak. Gak apa-apa, manfaat kok. Bensin 2 tak juga gak manfaat kok. Ya pendiri madrasah lah, misalnya pendiri madrasah misalnya. Santri Boyo pendiri madrasah, pendiri pesantren. Kalau Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Sayyidina Ali, muridnya pendiri madhab, muridnya itu pendiri Mu'tazilah, Wasil bin Atha, pendiri Jahamiyah, Jaham bin Sofwan, pendiri Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Ad-Dimashqi. Muhammad putranya Sayyidina Ali, muridnya bapaknya muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari malaikat Jibril dari Gusti Allah. Itulah Imam Asy'ari. Maka jihad yang pertama adalah apa tadi? Itsbatu wujudillah, ay iqamatu hujajin diniyatin sawa'un kanat naqliyatan aw aqliyah li itsbati wujudis shani'. Dah satu jihad. Ini kuliah S2 apa ya? Nomor 2, wa iqamatu syariatillah. Jihad nomor 2 adalah bagaimana mendirikan syariat Allah. Nah, syariat itu cara mendirikannya, cara mentatbikannya harus punya prinsip-prinsip. Pertama bitadrij, step by step, gradual, tidak sekaligus. Gusti Allah ngaramaken khomer ping telu. Pertama, la taqrabus shalah wa antum sukaro. Mabuk tapi aja cerit-cerit sholat. Karena ada orang sholat waktu itu baca kuliah orang entek karena mabuk bareng minum arak. Bud orang entek. Jadi minum arak tapi aja cedak sholat.
Turun lagi yang kedua, mulai bahwa arak itu ada manfaatnya tapi besar dosanya, besar negatifnya, dorornya. Nah, nomor tiga baru turun, ketiga baru turun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang beriman, khamar dan apa maisir itu apa, judi, udahlah, kucul kan, judi kucul kan, apa kucul kan, apa lagi wal ansab wal azlam, titis-titisan melempar ya kan, zaman kuno kan gitu, belum ada judi online, belum ada judi internet, belum ada. Judinya pakainya kucul. Nah itu dan khamar terutama itu adalah rijsum min amalis syai fajtanibu, tinggalkan. Jadi syariat itu turunnya step by step, gradual, qalilan fa qalilan, tadriji. Baru setelah itu Sayyidina Umar ambil gentong guci yang ada khamrnya, buang di halaman. Mulai sekarang saya nggak akan minum lagi. Jadi Sayyidina Umar tadinya peminum berat itu. Setelah ada ayat yang ketiga kali baru beliau bersumpah nggak akan minum lagi. Jadi tatbiqus syariah harus bitadrij.